Halo, assalamualaikum guys. Oke, sekarang saya mau tanya ya, yang seperti pengalaman saya yang ada di Malaysia ya, yang banyak saya punya kawan-kawan juga banyak yang kawin dengan warga negara Malaysia ya. Tapi kebanyakan rata-rata yang kawin kepada warga negara Malaysia kebanyakannya dalam mungkin yang membuat usaha bisnis tuh. Dalam 90% semua yang kawin dengan warga negara semuanya pasti ada buat bisnis. Oke. Dan alhamdulillahnya kebanyakan juga merekanya berhasil. So mereka punya perekonomian lebih baik. Dan kebanyakan juga lah warga negara Malaysia yang kawin dengan warga negara asing tu mereka sukses ya, sukses. Dibilang kaya nggak kaya, dibilang miskin pun nggak miskin, tapi mereka berhasil ya, berhasil dalam mendidik anak-anak juga mereka berhasil, dalam dunia perniagaan juga mereka berhasil. Tapi kenapa sekarang dipermasalahkannya? Memangnya nggak boleh apa kita menikah antar dua negara? Memang nggak boleh. Kita punya jodoh, maut, rezeki, Allah, Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur. Kita bukan saja kita mau ke Malaysia kita mencari jodoh, enggak. Kalau seandainya memang jodoh kita nggak di Malaysia, ya kita nggak jum. Dan kami punya bisnis bukan berarti kami punya bisnis bukan di Malaysia saja ya. Bisnis kami juga ada di Indonesia. Kami ada nama company Indonesia dan itu atas nama saya. Tapi yang di Malaysia atas nama suami saya. Kami sama-sama ada bisnis, yang di Indonesia berjalan, yang di Malaysia juga berjalan. Intinya sekarang mau kita kawin dengan warga negara asing atau warga negara Malaysia, intinya itu sama, tetap sama. Kita sebagai wanita sama juga kita kena hormat suami kita. Dia juga warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia, dia nggak kawin di Indonesia, dia nggak ada istri di Indonesia, bahkan dia mempunyai bisnis di Indonesia. Dia ada bisnis dia di Bandung, kuliner tahu. Apa yang dia buka? Dia buka roti canai di Bandung. Dia buka roti canai dengan teh tarik. Restoran dia meriah. Orang Indonesia menyambut baik dia punya menu, dia menyambut baik dia punya makanan di sana. Banyak disupport karena menurut mereka makanan yang mereka makan tuh rasa lain, sama halnya. Padahal mereka nggak kawin. Yang teman saya itu dia nggak kawin, enggak. Dia hanya mempunyai seperti kami, mereka mempunyai teman baik seperti saya di Indonesia, dan mereka minta kadang-kadang mereka lagi betah tinggal di Indonesia daripada mereka di Malaysia. Kadang 1 bulan mereka itu hanya keluar daripada Indonesia hanya untuk job aja. Balik ke Malaysia, paling lama pun 1 minggu mereka udah balik lagi ke Indonesia. Seperti itu. Kita nak kaya, kita nak berhasil, kita nak jadi superstar. Kita tuh intinya apa? Kita kena rajin ya, kita kena rajin, kita kena tengok peluang-peluang bisnis apa, kita kena berpikir, kita jangan menyerah pasrah dengan nasib. Oke lah, nggak apa-apa aku kerja kilang, ya udah aku cukup aja kerja kilang ini aja udah cukup gajiku. Sekarang kita kena paham, apalagi kita untuk orang tempatan ya, pasti kita memimpikan kita punya mobil, kita punya kereta, kita punya kereta, pinomat kereta atau moto ya untuk yang masih muda. Kita juga berpikir kita nak beli rumah, kalau kita udah mampu, kita bisa punya kereta, kita udah bisa beli rumah, pasti kita teringin aset-aset yang lain, betul enggak? Kalau kita udah dapat yang aset 2 ini, kereta dengan rumah, pasti kita akan lagi kita untuk memotivasi supaya kita memiliki aset-aset seperti lain. Mungkin kita mau memiliki rumah yang lebih besar, mungkin kita mau menambah aset, mungkin kita mau membuat sewa-sewa rumah atau macam mana atau gimana, atau kita bisa mencari peluang-peluang lain ya. Seperti yang pekerja kilang atau gimana, mereka pun bisa berbisnis di kilang. Walaupun teman-teman mereka warga negara Indonesia, mereka punya teman warga negara Indonesia, mereka bisa memperkenalkan mereka punya produk ke warga negara Indonesia atau warga negara asing lah, Myanmar, Filipina atau Bangladesh ke apa, bisa, nggak ada masalah. Uang bisnis itu gitu. Jadi di samping kita punya uang gaji, kita ada income lebih. Jadi kalau kita mempunyai income lebih, berarti kita berani untuk membuat komitmen yang lebih daripada yang biasa. Seperti itu. Itulah kunci sukses. Kita harus berani. Jangan kita sebelum kita berperang ya, kita udah menyerah duluan, jangan. Jadi sebelum kita coba dulu. Seperti
Dan satu lagi ya, kami nggak pernah malu untuk mencari apa ya, kita untuk mencari nafkah. Kami nggak pernah memilih, maksudnya ya, kita nggak pernah gengsi. Kalau kami bilang, kami nggak pernah gengsi mencari apa yang bisa kami jadikan uang ya. Selagi itu halal, kami akan jalani, kami akan jual, kami akan jual produk itu. Sekalipun kami orang Indonesia, kami rela loh metik itu pagurawan, atau Indonesianya bahasanya genjer, diparit, di longkang. Kami bisa buat kerja seperti itu, atau petik pucuk paku. Kami bisa buat itu, gitu. Karena semua itu bisa jadi duit. Intinya, kita jangan jealous dengan perniagaan orang ya. Kita harus buka kita punya hati, kita harus buka kita punya minda, bahwasanya kenapa orang itu bisa berhasil, kenapa orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa ya. Harus seperti itu. Kita nggak boleh menyerah dulu. Kalau kami bisa, kenapa orang Melayu nggak, orang tempatan nggak boleh? Orang tempatan boleh. Bukan berarti kita kena bersaing. Kita juga bisa. Customer saya bukan semuanya warga asing. Customer saya juga banyak orang tempatan. Saya juga banyak support orang-orang tempatan. Saya banyak support pisang dari Indonesia sana ke warga negara Malaysia, ke orang-orang tempatan, bertantan, avokado bertantan, buah salak bertantan. Saya banyak support, kita banyak tolong, kita bekerja sama dengan baik. Percayalah, rezeki Allah itu luas. Kalau kalian merasa sempit, kalau kalian merasa nggak tahu untuk berbisnis apa, mari chat saya. Saya akan bagi peluang. Tanpa modal, kalian mau apa? Yang penting satu, jangan pernah malu, jangan pernah mengeluh. Allah marah kita untuk mengeluh. Kita kena berusaha dulu. Kalau bila kita udah berusaha, kegagalan demi kegagalan pasti ada. Dalam sebuah kesuksesan pasti ada satu cerita. Percayalah, semuanya kita boleh buat. Kenapa harus sekarang pertikaikan? Saya nggak masalahkan kalian mau berantas parti. Memang salah, parti masuk Indonesia itu salah. Tapi kenapa kacau perniagaan orang? Saya udah banyak interview. Tahun lepas saya ada banyak, saya punya perniagaan. Saya punya perniagaan ada sampai 5 kedai saya ada. Setiap negeri saya ada kedai. Tapi saya punya isu satu. Saya punya isu adalah pekerja. Banyak pekerja tempatan yang problem. Faham tak? Kenapa kami kena ambil juga warga negara asing untuk kerja? Karena warga negara tempatan banyak yang problem. 1 bulan MC berapa kali, 1 bulan ambil emergency leave berapa kali, belum yang absent, yang terlambat bangun. Banyak reason. Kami merasai. Tu yang sekarang kami tak boleh handle pasal apa? Pasal pekerja. Makanya sekarang saya ada 2 kedai saja. Saya ada 2 kedai yang kami handle. Satu husband handle, satu saya handle. Seperti itu. Ayo Malaysiaku, saya menolong orang tak pernah pilih-pilih. Saya menolong orang tak pernah saya kamu bangsa apa, kamu warga negara apa, kamu apa. Semuanya boleh. Kalau kali kini orang tempatan, kalau memang nak bisnes, kalau memang nak tahu peluang bisnes, nggak tahu mau buat apa, saya akan bagi nombor telefon saya ini, chat saya. Saya ada banyak peluang bisnes yang hampa boleh buat. Kita dengan basic, kita bisa menguli adonan pun. Dari yang nggak bisa pun, kita boleh belajar. Kita boleh jadikan dia. Percayalah guys. Percayalah, rezeki Allah luas. Bergantung pada kita. Kita jangan jealous dengan rezeki orang. Percayalah. Saya pun sekarang udah bangga. Sekarang banyak orang kita, orang tempatan banyak yang bangkit. Banyak orang-orang muda sekarang buat bisnes dekat Malaysia. Banyak motivasi yang mereka pun dah bagi kembangkan dah. So
Ayolah, kita bangkit. Kita tak payah isukan sekarang perniagaan ke macam mana ke. Tak payahlah. Sekarang ekonomi memang slow. Jujur saya cakap. Saya punya ekonomi memang slow. Saya punya omset sekarang ini tahun 2023, 2022 ke 2023 saya punya omset jatuh. Jatuh 70%. Faham tak? Itu kita pahami memang ekonomi sedang tidak baik. Jadi sekarang kita nggak usah memperburuk lagi keadaan. Untuk parti memang saya tak setuju tentang parti. Memang saya tak menyetujui tentang parti. Tapi parti itu ada pasal kita punya kesalahan juga. Immigration mempersulit kita punya prosedur. Banyak sangat peraturan-peraturan, banyak ejen-ejen penipu, ejen-ejen abal-abal. Banyak sangat-sangat mereka banyak kena tipu. Mereka banyak ditipu, bukan sikit depa ditipu. Depa ditipu beribu-ribu. So kita kena memahami diorang. Banyak juga orang tempatan kita yang udah mempekerjakan parti menipu parti. Gaji tak bagi. Faham tak? Korang kena faham. Ya, korang kena faham. Saya selalu meluahkan, saya cakap macam ni kerana semua orang yang mai sini semua depa luahkan apa yang depa rasa semua. Tu kenapa depa nak kerja dengan bangsa dia orang. Kenapa? Kerana pasal tu. Banyak orang-orang tempatan, banyak warga tempatan yang mempekerjakan warga negara asing tu tak bayar gaji. Bayar gaji dia orang sikit. Faham tak? Gaji dia orang tak banyak, guys. Gaji dia orang tu tak banyak. Gaji dia orang tu per hari 50 ke 60 ringgit je. Depa kena makan, kena beli rokok. Seperti itu. Gaji depa tak banyak. Kita orang tempatan gaji lebih banyak. Percayalah, depa buat kerja lagi teruk. Faham? Percayalah. Jomlah, sama-sama kita bangkit. Saya memang isu parti memang saya tak setuju. Saya bukan bela saya punya negara, apa bangsa yang parti tak. Memang saya tak setuju. Tapi tolonglah ejen-ejen semua, permudahkanlah urusan diorang yang nak buat permit. Permudahkanlah urusan mereka yang nak proses permit tu. Jangan tipu diorang. Diorang gaji cuma 1,500 saja satu bulan. Depa kena simpan duit. Depa 1,000 sampai depa tak hantar duit dekat kampung, tahu tak? Sampai depa tak hantar duit kat kampung hanya untuk apa? Permit. Lepas tu depa kena tipu. Depa ni ada anak bini kat kampung. Depa merantau kat Malaysia ni bukan nak melancong, nak jalan-jalan, tak ada. Karena pekerjaan susah dekat Indonesia sana, tu yang depa mai sini depa nak kerja. Tapi sampai sini depa banyak yang kena tipu. Percayalah. Percayalah guys. Percayalah. Okay, sorry lah yang saya ni dah banyak merepek ya. Cuman jomlah kita bersatu. Jangan kita isukan sekarang masalah perkauman. Tak ada. Tapi kalau yang buat Alibaba lesen pun saya memang marah lah. Mereka buat Alibaba lesen memang saya pun marah. Pasal mereka tak ada hubungannya. Contohnya macam tak ada berkahwin dengan orang Malaysia tapi mereka buat bisnes. Yang Alibaba lesen saya memang tak setuju. Parti juga saya tak setuju. Tapi untuk yang berkahwin dengan Malaysia, kenapa kacau? Kenapa? Seperti itu. Janganlah. Kami pun banyak banyak juga support bisnes orang tempatan. Orang tempatan pun banyak juga support bisnes kita. Sama-sama kita saling memerlukan, kita saling ketergantungan. Untuk korang yang mau berbisnes, yang mau tahu mau buat apa, mau bisnes apa yang boleh kita jalankan, mai chat saya. Jom kita bincang. Jom kita buat satu grup. Barang apa saya ada, saya akan bagi tahu. Kalau korang boleh pi jual, korang boleh pi. Okey? Assalamualaikum.